Hai semuanya, buat kamu yang sekarang lagi dengerin ini, mungkin sambil rebahan di kasur yang gelap, curi-curi waktu pas ngerjain tugas, atau di jalan pulang, selamat datang di bahasan kita kali ini. Anggap aja kita lagi ngobrol santai nih, dari hati ke hati. Hari ini kita mau bedah sesuatu yang sering banget kita rasain, tapi kadang kita tutup-tutupin karena takut dihakimi. Yap, kesehatan mental. Bahwa isu mental itu nyata banget teman-teman. Ini bukan cuma sekedar drama remaja, bukan soal ceper, ini murni sains. Dan satu hal yang pengen banget aku sampaikan ke kamu malam ini, kamu sama sekali nggak sendirian. Coba deh, kamu bayangin teman-teman di sekitarmu sekarang. Mungkin teman tongkrongan, rekan kampus, atau bahkan keluarga kamu sendiri. Fakta dari data ini benar-benar bikin kaget dan otomatis ngeruntuhin pemikiran kalau kita sendirian. Dengerin baik-baik ya, 1 dari 4 orang di sekitarmu itu lagi berjuang sama masalah kesehatan mental. Gede banget kan angkanya? Berarti, perjuangan diam-diam yang mungkin lagi kamu atau teman kamu alami sekarang, itu adalah fenomena global. Ini sama sekali bukan hal yang aneh. Jutaan orang di bumi ini lagi ngerasain hal yang sama di saat yang bersamaan. Dan yang bikin makin merinding, isu ini tuh relevan banget sama kita-kita yang masih muda. Gini, 75% dari gangguan mental itu mulainya sebelum seseorang berumur 24 tahun. Jadi, ini beneran tentang generasi kita yang lagi sibuk-sibuknya nyari jati diri. Bahkan, data dari WHO nunjukin kalau bunuh diri itu penyebab kematian nomor 2 buat kelompok umur 15-29 tahun. Ini bukan sekedar angka statistik yang bisa kita lewatin gitu aja. Ini alarm super keras buat kita. Kita harus mulai lebih peduli sama diri sendiri dan teman sebaya kita, mulai dari sekarang. Nah, coba kita bedah sedikit sebenarnya kesehatan mental itu apa sih? Singkatnya, ini soal kesehatan pikiran, emosi, dan gimana cara kita berperilaku. Biar gampang ngebayanginnya, analoginya gini deh. Kalau kaki kamu patah atau lambung kamu luka, kamu pasti langsung lari ke dokter kan? Nggak mungkin dong kamu diam aja dan ngarap tulangnya nyambung sendiri, cuma modal dengerin motivasi. Nah, kesehatan mental tuh persis banget kayak gitu. Pas otak kita kecapean, ada ketidakseimbangan kimiawi di sana, kayak hormon dopamin atau serotonin yang ngedrop. Itu murni masalah biologi dan neurologi. Otak kita juga butuh istirahat, dan kadang butuh bantuan profesional, sama persis kayak organ tubuh kita yang lain. Sayangnya nih, sering banget ada tembok raksasa yang nutupin fakta biologi tersebut. Mari kita masuk ke bagian mitos versus sains, dan kita lurusin persepsi yang salah bareng-bareng. Tahu nggak ada data yang nyebutin kalau 80% kasus gangguan mental itu nggak pernah dapat penanganan profesional karena satu mitos raksasa, wah kalau ke psikolog tuh berarti udah gila. Jujur, ini pemikiran yang kuno abis. Fakta sainsnya gimana? Datang ke psikolog itu cuma perawatan preventif biasa. Setara banget deh kayak kamu rutin ngecek karang gigi ke dokter gigi sebelum giginya beneran bolong dan sakit. Dan kalau ada yang bilang orang kuat itu nggak butuh bantuan, itu salah besar. Bahkan atlet olimpiade keras dunia yang fisiknya luar biasa kuat pun, mereka punya terapis pribadi buat mental mereka. Berani mencari bantuan pas kamu lagi ngerasa kewalahan justru adalah definisi sebenarnya dari kata kuat. Oke, sekarang kita ngomongin hal yang lumayan urgent. Kita sebut aja ini lampu merah. Ini tanda darurat dari diri kita atau teman kita yang sama sekali nggak boleh ditunda. Hitungannya udah jam, bukan hari. Pertama, kalau udah ada pikiran buat nyakitin diri sendiri atau mikir kalau dunia bakal lebih baik kalau nggak ada kita. Kedua, isolasi total. Menarik diri dari siapapun. Sains membuktikan kalau isolasi sosial yang ekstrim itu punya dampak buruk buat kesehatan yang setara sama ngerokok 15 batang sehari. Bayangin. Terus yang ketiga, ada fenomena klinis yang namanya ketenangan sebelum badai. Seseorang yang tadinya kelihatan depresi parah, tiba-tiba kelihatan tenang banget. Hati-hati, ini bisa jadi tanda mereka udah ngambil keputusan berbahaya dan ngerasa lega. Tolong banget, jangan pernah abaikan tanda-tanda ini. Selain lampu merah, kita juga punya lampu kuning. Ini gejala-gejala halus yang sering banget kita maklumin. Cuma dibilang lagi capek kerja atau stres nugas aja. Misalnya susah tidur berminggu-minggu, konsentrasi buyar kayak mikir di balik kabut tebal, tiba-tiba hilang minat ngelakuin hobi, atau emosi yang gampang banget meledak. Kalau kita lihat dari kacamata neurologi, saat kamu kurang tidur secara ekstrim, reaktivitas bagian otak yang ngatur rasa takut dan emosi, namanya amigdala, itu melonjak drastis sampai 60%. Pantesan kan kalau kamu kurang istirahat bawaannya pengen marah-marah, gampang cemas, atau tiba-tiba nangis tanpa alasan? Itu murni cara tubuh kamu ngasih sinyal protes. Nah, kalau kepanikan itu datang, kita butuh penanganan pertama yang cepat. Mari kita bahas soal rem darurat saat panik. Kalau kamu tiba-tiba terjebak di pusaran emosi yang intens atau serangan cemas tiba-tiba melanda tanpa permisi, kita harus langsung ngerem lajunya. Salah satu rem darurat paling ampuh yang bisa kamu lakuin adalah metode pernapasan 4-7-8. Caranya gampang banget. Tarik napas pelan-pelan lewat hidung selama 4 detik, tahan napasmu di dalam selama 7 detik, terus hembuskan perlahan lewat mulut selama 8 detik. Kenapa ini ngaruh banget? Ini bukan sekedar sugesti loh.
Secara biologis, ritme napas kayak gini langsung ngebangunin saraf vagus di tubuh kamu. Saraf ini ibarat saklar yang tugasnya matiin mode panik di otak kamu dan maksa tubuh buat rileks detik itu juga. Udah gratis, efeknya beneran nyata. Teknik kedua, pas otak kamu lagi muterin 1000 skenario terburuk adalah teknik grounding 54321. Ini cara buat narik lagi kesadaran kamu ke momen saat ini, membumikan dirimu. Pas panik datang, coba cari 5 hal di sekitarmu yang bisa kamu lihat. Terus, cari 4 hal yang teksturnya bisa kamu sentuh. Lanjut, dengerin 3 suara di sekitarmu, cari 2 aroma yang bisa kamu cium, dan terakhir 1 hal yang bisa kamu rasakan di lidah. Latihan simpel ini fungsinya luar biasa buat maksa otak logis kamu ngambil alih kendali dari si amigdala yang lagi panik tadi. Setelah paniknya reda, kita juga wajib banget mengatur rutinitas harian kita, apalagi di dunia serba digital ini. Sadar atau enggak, kita sering banget ngebandingin kehidupan nyata kita yang lagi berantakan sama momen-momen terbaik dan estetik milik orang lain di media sosial. Jujur aja itu nggak adil banget buat diri kamu sendiri. Apalagi bunyi notifikasi medsos yang bertubi-tubi itu terbukti secara sains memicu lonjakan hormon stres berkali-kali lipat di otak. Jadi cobalah mulai batasi itu dan sempetin buat ngelakuin 1 jam detox digital sebelum tidur. Jauhin layar, berhenti membandingkan, biarkan otakmu benar-benar beristirahat. Tapi kadang, merawat diri sendiri saja tidak cukup untuk memperbaiki rasa sakit yang lebih dalam. Jadi, beranilah meminta bantuan. Kamu nggak harus nunggu sampai kamu hancur berkeping-keping dulu untuk ngerasa pantas ditolong oleh profesional. Dan kalau kamu perhatiin ada teman yang nunjukin tanda-tanda kelelahan mental, jadilah jaring pengamannya. Gimana cara dukungnya? Simple dan manusiawi aja. Tanya langsung ke mereka, kamu baik-baik aja? Mau cerita nggak? Ada riset yang ngebantah mitos kalau nanyain kondisi mental seseorang itu bakal memicu ide buruk. Justru sebaliknya, itu ngebuka ruang aman buat mereka. Cukup dengerin mereka tanpa harus sibuk ngasih solusi atau ngejudge. Terkadang kehadiran fisikmu yang mau diam dan mendengarkan aja itu jauh lebih menyembuhkan. Dan kalau mereka butuh, tawarkan buat temenin mereka ke konselor atau psikolog. Jadi, pesan inti yang pengen banget aku tanamkan di pikiran kamu dari semua obrolan berbasis sains kita hari ini adalah ini. Minta bantuan itu sama sekali bukan tanda kalau kamu lemah. Menyadari kalau sistem di kepalamu sedang kewalahan dan kamu mutusin buat datang ke ahlinya untuk memperbaikinya, itu adalah tanda kecerdasan. Dan berani ngelawan stigma masyarakat buat menyelamatkan dirimu sendiri, itu adalah bukti keberanian yang luar biasa. Harusnya kamu bangga pada dirimu yang mau berjuang mencari bantuan. Apabila saat ini kamu yang lagi dengerin ini merasa berada di titik terendah, ketahuilah bahwa di luar sana ada banyak tangan yang siap menangkapmu. Kamu bisa menghubungi layanan krisis nasional Into the Light di 119 ekstensi 8, ini buka 24 jam. Ada juga Yayasan Pulih, RSJ Marzuki Mahdi, atau layanan sejiwa. Aku sangat menyarankan kamu untuk mengambil tangkapan layar atau mencatat nomor-nomor ini sekarang. Percayalah, segelap apapun lorong yang lagi kamu lewati sekarang, selalu ada orang yang peduli dan bersedia mendengarkan suaramu. Kamu gak sendirian. Sebagai penutup dari sesi bahasan kita, aku mau ninggalin satu pertanyaan simpel tapi maknanya dalam banget. Setiap hari, kita terbiasa ngecek notifikasi HP bisa puluhan sampai ratusan kali. Kita auto panik pas lihat baterai HP tinggal 5%. Tapi, kapan terakhir kali kamu diam sejenak dan mengecek perasaanmu sendiri hari ini? Udah seberapa persen sisa baterai emosimu? Mulai hari ini, jadikan dirimu sendiri prioritas utamamu. Jangan pernah ragu untuk istirahat dan jangan takut mencari bantuan. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktu buat ngobrol bareng aku di sesi kali ini. Tolong jaga dirimu baik-baik ya.